Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatus Syifa, NIM 2120229, akan menjelaskan materi yang kelima ilmu kalam, yaitu tentang Jabariyah dan Qadariyah. Adapun pada pembahasan yang pertama, yaitu sejarah Jabariyah dan Qadariyah. Yang pertama, Jabariyah. Jabariyah berasal dari kata jabaro, yang artinya memaksa atau mengharuskan. Adapun paham ini dimunculkan oleh Ja'ad bin Dirham dan kemudian dikembangkan oleh Jaham Safwan. Adapun kemunculan dari paham Jabariyah ini, menurut ahli sejarah, dapat dilihat pada geokultural masyarakat Arab pada saat itu, di mana masyarakat Arab tinggal di gurun Sahara yang sangat ganas dan tandus, sehingga hal tersebut mempengaruhi pola kehidupan mereka pada saat itu. Sehingganya timbullah sikap untuk berserah diri kepada lingkungan atau kepada alam. Kemudian lebih lanjut, Harun Nasution mengatakan bahwa masyarakat Arab tidak memiliki jalan untuk mengubah keadaan tersebut sesuai dengan keadaan yang mereka inginkan, karena mereka merasa lemah dan tidak memiliki kuasa untuk menghadapi kesukaran-kesukaran yang ada pada saat itu, sehingga timbullah sikap fatalisme pada diri mereka. Kemudian yang kedua, yaitu Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadara yang artinya kekuatan atau kemampuan. Adapun paham ini dimunculkan oleh tokoh Mu'ad bin al-Jauhani dan Gilan al-Dimashqi sekitar pada 70 Hijriah. Adapun faktor dari kemunculan persoalan teologi ini ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, lahirnya dari paham Qadariyah ini disebabkan karena merupakan reaksi dari Jabariyah yang berkembang pada dinasti Umayyah pada saat itu. Kemudian yang kedua, yaitu faktor eksternal. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Muslim, terutama bangsa Arab, yang sudah bercampur dan berinteraksi dengan bangsa luar atau orang asing, sehingga mempengaruhi pemikiran dan pemahaman mereka yang mereka belum mengetahui atau belum pernah mendengar masalah-masalah persoalan tersebut. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani, NIM 2120208. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan Jabariyah dan Qadariyah. Yang pertama, Jabariyah. Berdasarkan paparan sejarah tadi, maka dapat kita lihat bahwa bibit paham Al-Jabariyah telah muncul pada saat awal periode Islam. Akan tetapi, Jabariyah sebagai pola pikir atau aliran yang dianut, dipelajari, dan dikembangkan terjadi pada masa-masa pemerintahan dinasti Umayyah. Dalam perkembangannya, aliran Jabariyah terbagi menjadi dua golongan yang memiliki perbedaan pemahaman yang cukup signifikan. Satu golongan yang sangat terkesan keras dan fanatik, dan satu golongan lagi lebih luwes atau tidak kaku, dan mudah menerima pendapat golongan lain, bahkan terkesan mengkombinasikan paham-paham yang ada pada saat itu. Dalam sejarah teknologi Islam, paham Jabariyah sungguh tidak identik dengan paham yang dibawa Jam bin Safyan atau dengan paham yang dibawa Al-Najjar dan Dirar. Terdapat dalam aliran Asy'ariyah yang selanjutnya menjadi aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut mayoritas umat Islam pada saat ini. Yang kedua, Qadariyah. Dalam perkembangannya, paham Qadariyah ini tak jauh berbeda dengan paham Jabariyah. Untuk selanjutnya, paham Qadariyah ini dianut oleh umat Mu'tazilah. Namun, paham Qadariyah ini mendapat tantangan
keras dari umat Islam pada saat itu. Adapun penyebabnya yaitu yang pertama, menurut Harun Nasution, karena masyarakat Arab sebelum Islam dipengaruhi oleh paham fatalisan. Kemudian yang kedua, karena tantangan dari pemerintah hal ini sangat memungkinkan karena para pejabat pemerintah kala itu menganut paham Jabariyah. Paham Qadariyah yang murni dapat dikatakan telah punah, akan tetapi masih bisa dijumpai derivasinya pada masa sekarang, yaitu mereka tetap meyakini bahwa perbuatan makhluk adalah kemampuan dan ciptaan makhluk itu sendiri. Meskipun kini menetapkan bahwa Allah sudah mengetahui segala perbuatan hamba tersebut sebelum terjadinya. Yang ketiga, tokoh-tokoh Jabariyah dan Qadariyah. Yang pertama, Jabariyah. Para pemuka Jabariyah ekstrim diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Chan bin Safwan. Nama lengkapnya Abu Mahruz Jaham bin Sofyan. Ia berasal dari Khurasan, bertempat tinggal di Kufah. Ia adalah seorang da'i yang fasih dan lincah. Ia berjasa dalam menyebarkan paham Jabariyah ke berbagai tempat seperti ke Tirmizi dan Bait. Yang B. Ja'ad bin Dirham. Al-Ja'ad adalah seorang maulana Bani Hakim, tinggal di Damaskus. Ia dibesarkan di lingkungan orang-orang Kristen yang membicarakan teologi. Semula dipercaya mengejar lingkungan pemerintahan, namun karena pemikiran-pemikirannya yang terkontroversial terlihat oleh Bani Umayyah sebagai ia harus lari ke Kufah. Para tokoh yang termasuk dalam Jabariyah moderat yaitu yang pertama Al-Najjar. Nama lengkapnya adalah Husain bin Muhammad An-Najjar. Para pengikutnya disebut An-Najjariyah atau Al-Husainiyah. Beliau berusaha menyatukan antara paham-paham yang ada. Yang kedua, Ad-Dirar. Nama lengkapnya adalah Dirar bin Amr. Beliau memiliki paham moderat yang menegahi paham Qadariyah yang dibawa oleh Ma'bad Al-Juhaini dan Ghatilan Al-Dimashqi dengan paham Jabariyah yang dibawa oleh paham Qadariyah yang dibawa oleh Jam Ibnu Safwan. Yang kedua, Qadariyah yang A. Ma'bad Al-Jauhani merupakan orang pertama yang menyerukan paham Qadariyah. Ia lahir di Basrah, kemudian berkunjung ke Damaskus dan Madinah. Di dua kota inilah ia menentang kejahatan dan kezaliman yang dilakukan oleh sebagai khalifah Bani Umayyah. Yang B. Hilan al-Dimashqi. Menurut seorang orator yang handal, juru debat yang mahir, ia hidup di Damaskus dekat dengan Bani Umayyah. Namun, hal itu tidak menghalanginya untuk menentang perintah Bani Umayyah. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Jenisa Meliutami, NIM 2120233. Baiklah, di sini Ananda akan melanjutkan materi yaitu pada bagian D. Ajaran pokok Jabariyah dan Qadariyah. Yang pertama, Jabariyah. Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu A. Jabariyah ekstrim. Ajaran ini berpendapat yang menyatakan bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Contohnya yaitu seorang mencuri. Maka perbuatannya itu bukanlah terjadi atas kehendaknya sendiri, tetapi timbul karena qada dan qadar dari Tuhan yang mengkehendaki demikian. Manusia dalam paham ini hanya merupakan wayang yang digerakkan dalang. Demikian pula manusia digerakkan dan berbuat karena digerakkan Tuhan. Yang digerakkan Tuhan, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang B. Jabariyah moderat. Mengatakan bahwa Tuhan memang menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya.
Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Menurut paham ini, manusia dan Tuhan bekerja sama dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan manusia. Manusia tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatannya. Jabariyah moderat mengakui bahwa manusia memiliki kekuatan untuk berbuat, tetapi berpendirian bahwa hal ini merupakan suatu kekuatan yang tidak efektif. 2. Qadariyah. Menurut pendapat Khalid bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia melakukan baik atas kehendak maupun kekuasaannya, dan manusia pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat dan kemauan dan dayanya. Salah seorang pemuka Qadariyah lainnya yaitu An-Nazam mengemukakan bahwa manusia hidup memiliki daya, selagi hidup ia berkuasa atas segala perbuatannya. Dalam paham Qadariyah, takdir adalah ketentuan Allah yang diciptakan berlaku untuk alam semesta beserta seluruh isinya semenjak ajal, yaitu hukum yang dalam istilah Al-Quran adalah sunnatullah. Metode kalam Jabariyah dan Qadariyah. Pertama, Jabariyah. Qada dan Qadar. Tuhan yang mengkehendaki gerakan manusia. Tanpa gerak dari Tuhan, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. B. Kasab. Manusia tidak majbur atau dipaksa oleh Tuhan, namun manusia memperoleh perbuatan yang diciptakan Tuhan. 2. Yaitu Qadariyah. Takdir merupakan ketentuan Allah yang diciptakannya berlaku untuk alam semesta beserta seluruh isinya semenjak ajal, yaitu hukum sunnatullah. Sampai disinilah yang dapat Ananda sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kejanggalan, Ananda mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.